Selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Komisi 3 DPR RI, Tribuners menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung RI Yasir Burhanuddin pada Senin 14 Juni 2021. Rapat dimulai sekira pukul 10 pagi tadi dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Dalam rapat kali ini ada beberapa hal yang diagendakan akan dibahas. Salah satunya adalah penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan juga koordinasi yang dilakukan oleh lembaga terkait. Selain itu dibahas pula mengenai pola penataan organisasi dan juga tata kerja Kejaksaan RI dan evaluasi pelaksanaan peraturan Jaksa Agung. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah bergabung bersama saya, wartawan tribunnews.com, ada Vincentius di lokasi. Halo, selamat sore Vincent. Ya, selamat sore Nila. Saya ada di lokasi. Baik, bisa diinformasikan Vincent apa saja penanganan kasus menarik perhatian publik dan juga anggota Komisi 3 DPR RI yang dibahas dalam rapat kali ini? Ya, jadi ada dua kasus yang menjadi sorotan dari Komisi 3 dalam rapat dengan Jaksa Agung ini. Pertama, kasus itu adalah kasus tentang skandal emas impor senilai 47,1 triliun yang disoroti oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN Syarifuddin Suding dan juga dari fraksi PDIP Perjuangan, yaitu Arteria Dahlan. Jadi Suding mengatakan bahwa biasanya kita dikenal dengan money laundry, tapi sekarang ini ada modus-modus terbaru, yaitu pencucian emas, di mana seakan-akan perusahaan itu melakukan impor emas dari luar negeri, tapi nyatanya tidak tercatat sama sekali. Dan Arteria pun mengamini hal tersebut. Dia menyatakan emas yang semulanya itu dikirim dari Singapura dengan sudah siap diperjualbelikan dan juga sudah dilabeli, tapi ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, emas tersebut justru dicatat sebagai masih berupa bongkahan emas. Hal itu dilakukan demi menghindari pajak impor dan juga pajak penerimaan impor. Kemudian kasus kedua, terdapat anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3, yaitu Arsul Sani, menyoroti perihal disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum. Dia menyatakan bahwa ada perbedaan antara proses penuntutan hukum bagi orang yang berseberangan sikap politiknya dengan pemerintah dengan yang tidak. Dia mencontohkan kasus Habib Rizik Syihab dan juga Ratna Sarumpait, di mana mereka mendapatkan hukuman maksimal karena dinilai diduga mereka berseberangan dengan pemerintah. Sementara dari yang tidak berseberangan dengan pemerintah, yaitu dia mencontohkan kasus Sunda Empire, hanya mendapatkan hukuman yang ringan meski perkara tuntutan dan pasal yang dikenakannya sama. Begitu Nila. Vincent, kemudian terkait kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi yang disoroti oleh Komisi 3 DPR RI, apa tanggapan dari Jaksa Agung? Ya, untuk terkait kasus skandal impor emas tadi sendiri, Jaksa Agung Yasir Burhanuddin mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan atau pengusutan terkait hal tersebut. Dia beralasan bahwa pihaknya itu tidak hanya mengawal APBN saja, melainkan juga memiliki, Kejaksaan Agung memiliki program untuk menyelamatkan uang yang masuk ke negara atau penerimaan negara. Jadi, dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penerimaan baik di bea cukai dan perkara-perkara lainnya. Sementara terkait kasus dugaan disparitas, Jaksa Agung sendiri mengatakan hal tersebut terjadi karena dampak dari perubahan baru adanya pedoman Jaksa Agung. Di pedoman Jaksa Agung sendiri itu dia mengatakan bahwa pihaknya memberikan kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah oleh jaksa daerah. Dan itu menurutnya adalah satu kelemahan tersendiri karena pihaknya tidak bisa mengawasi secara langsung adanya disparitas tersebut. Karena itu pihaknya pun mengatakan akan fokus menyelidiki kasus tersebut, dan juga pihaknya menekankan walaupun memberikan kewenangan ke daerah, namun pengawasan tetap akan ada berada di pusat,
demi menghindari terjadinya disparitas ini kembali. Begitu Nila. Vincent, terakhir untuk kesimpulan dari hasil rapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung yang digelar hari ini seperti apa, bisa diinformasikan? Ya, tadi terdapat 3 kesimpulan yang sudah disepakati bersama dan dibacakan oleh pimpinan rapat, yaitu Ahmad Saroni. Kesimpulan pertama sendiri adalah Komisi 3 DPR RI mendukung dan penanganan perkara, khususnya yang menarik perhatian masyarakat atau terkait dengan optimalisasi pendapatan negara dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan dan transparansi publik. Kemudian kesimpulan kedua, Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk segera mengisi kekosongan jabatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat mendukung efektivitas dan transparansi penanganan perkara konektivitas di bidang pidana militer. Sementara kesimpulan terakhir yaitu adalah Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mengatur pengelolaan struktur organisasi dan sumber daya manusia secara lebih objektif dan terukur, khususnya dalam sistem penempatan jaksa yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi sehingga mendukung responsivitas dan akuntabilitas kerjanya. Begitu Nila. Vincent, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggulirkan wacana akan menarik rem darurat guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Pasalnya, angka penularan COVID-19 di ibu kota saat ini diketahui mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Data menunjukkan sepekan terakhir kasus aktif COVID-19 di ibu kota naik 50% menjadi 17.400 kasus. Kebijakan rem darurat ini juga kita tahu bahwa bukan hal baru di DKI Jakarta. Pasalnya keputusan melakukan pembatasan ketat pernah dilakukan oleh Anies Baswedan pada September 2020 dan juga Februari 2021 lalu. Dalam kedua kesempatan itu, kebijakan rem darurat terbukti efektif dalam menekan laju penularan COVID-19 di ibu kota. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya. Halo Dion. Dion, selamat sore. Ya, halo Nila. Dion, bisa diinformasikan bagaimana sore, kondisi terkini penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta? Ya, penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta memang saat ini tengah mengalami tren peningkatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengakui bahwa ada lonjakan cukup signifikan pada sepekan terakhir. Hal ini ditandai dengan penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang mencapai 2.000 kasus per hari. Padahal pada bulan lalu, pada sekitar bulan Mei, penambahan kasus hanya berkisar di antara 300 sampai 700 kasus per hari. Jumlah kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta juga meningkat 50% dalam sepekan terakhir ini menjadi 17.400 kasus. Padahal sepekan yang lalu atau pada tanggal 6 Juni lalu kasus aktif itu berada di angka 11.500. Begitu Nila. Kemudian Dion, tadi Anda mengatakan bahwa kita tahu kelonjakan terjadi di DKI Jakarta. Lalu untuk keterisian rumah sakit rujukan sendiri seperti apa? Jadi lonjakan kasus ini memang menyebabkan tingkat keterisian rumah sakit rujukan di DKI Jakarta terus meningkat. Gubernur Anies mengatakan tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang berjumlah 106 di DKI Jakarta saat ini berada di angka 75%. Ini artinya hanya tersisa 25% ruang rumah sakit bagi pasien COVID-19. Walau demikian, Gubernur Anies mengklaim tak semua pasien yang dirawat di rumah sakit ini merupakan warga Jakarta. Sebab 27% pasien yang saat ini sedang dirawat itu berasal dari luar Jakarta. Mayoritas mereka berasal dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga Tangerang. Begitu Nila. Adakah mungkin wacana akan diberlakukan pengetatan lagi di DKI Jakarta, Dion, terkait pelonjakan ini? Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sempat menggulirkan wacana untuk menarik rem darurat atau memperketat peraturan protokol kesehatan di ibu kota. Ia menyebut kebijakan ini bakal diambil bila kasus COVID-19 di ibu kota terus melambung.
Namun namun sampai saat ini Anies belum mengambil kebijakan tersebut, belum ada keputusan yang akan diambil. Kebijakan rem darurat ini memang bukan hal baru di DKI Jakarta. Sebelumnya pada September 2020 dan Februari 2021 kemarin, Anies juga sempat melakukan kebijakan tersebut. Dari dua kesempatan itu, kebijakan rem darurat ini memang cukup ampuh mengantisipasi COVID di ibu kota. Begitu Nila. Berarti artinya saat ini belum ada rencana ya untuk dilakukan pengetatan lagi. Lalu langkah antisipasi apa, Dion, yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran Forkopimda yang terdiri dari unsur TNI dan Polri semalam itu menggelar apel pasukan. Dalam apel pasukan tersebut, Anies mengingatkan masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sanksi tegas juga bakal diberikan kepada para pelanggar protokol kesehatan. Adapun tujuan dari apel itu ialah untuk meningkatkan lagi protokol pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat umum seperti di mal, kafe, hingga restoran. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Dionysius Arya, wartawan Tribun Jakarta melaporkan terkait kondisi terkini kelonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Masih terkait kasus COVID-19, Tribuners, kita beralih ke wilayah Solo. Puluhan warga di Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar diketahui terpapar COVID-19. Puluhan orang tersebut terkonfirmasi COVID-19 dan masuk pada klaster Masjid Al-Huda. Kini kebijakan lockdown total dilakukan untuk menekan penularan COVID-19. Selain penutupan sementara, pemerintah Desa Paulan juga sudah menyemprotkan disinfektan di kawasan temuan kasus COVID-19 tersebut. Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 juga diimbau untuk melakukan karantina mandiri. Bagaimana update terkininya? Telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Solo, ada Fristin Intan Sulistiowati. Halo Fristin, selamat sore. Selamat sore. Fristin, bisa diinformasikan bagaimana update terkini kasus puluhan warga di Desa Paulan Colomadu yang terpapar COVID-19? Adakah jumlah total yang bisa dipastikan terkait berapa warga yang terpapar? Baik, tepatnya tadi pagi sekitar jam 8 sudah dilakukannya swab PCR lanjutan terkait dengan adanya klaster masjid yang ada di Colomadu ini dan adanya total sekitar 94 warga. Akan tetapi untuk khusus untuk yang masuk dalam klaster masjid masih di angka 54 dan nantinya masih dilakukannya pengecekan lebih lanjut terlebih pada hasil swab yang PCR pada pagi hari tadi belum ada hasil ataupun belum ada informasi lebih lanjut. Fristin, bisa Anda jelaskan terkait bagaimana kronologi awal kemudian ditemukan adanya klaster positif COVID-19 di masjid ini? Penemuan awal pada tanggal 3 Juni 2021, tepatnya itu pertama kali pada penjaga ataupun pengurus masjid itu sendiri, dan dari hasil swab PCR dari pengurus masjid itu sendiri langsung mendapati positif, terlebih lagi langsung dilakukan tracking oleh pihak kelurahan kepada keluarga, dan ternyata bukan hanya pengurus masjid saja, tapi dengan imam dan khotibnya juga terindikasi positif COVID, sehingga dilakukannya tracing lebih lebar lagi kepada keluarga, jangan sampai juga jamaah yang ada di Masjid Al-Huda itu. Setelah itu dari selama 1 minggu terakhir sampai tanggal 11 Juni 2021 itu nanti, maksud saya kemarin, barulah ada klaster-klaster muncul dari jamaah saat dilakukan swab PCR secara massal. Total ada 54 warga itu sendiri, dan update-nya untuk hari ini masih dilakukan peninjauan ataupun menunggu hasil dari PCR pagi-pagi. Sementara ada 54 warga yang terpapar COVID-19 dari klaster masjid. Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menyikapi dan juga mungkin menekan angka penularan positif COVID-19 ini? Bupati Karanganyar menyatakan bahwa tadi pagi sudah dilakukannya penyemprotan di area masjid, terus di area jalan di kawasan perbatasan antara Colomadu dan di daerah Paulan, dan di situ juga banyak dari masyarakat saat melakukan
pengecekan itu juga terlihat tertib dan mengikuti aturan yang ada. Akan tetapi dari pihak masjid menyayangkan saat proses tracing adanya yang jamaah pergi ataupun beralih ke masjid lainnya, sehingga penyebarannya ini semakin menyebar dan masih belum diketahui berapa titik ataupun warga yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Oke, Tribuners dan juga Fristen, tadi wartawan kami, Fristen juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Paulan Joko Margono untuk mengetahui bagaimana keterangan selengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk penanganan ini, untuk dengan berat hati ya, kita tidak semata-mata enggak, karena memang kita pasti banyak ada yang kurang yang ngapunten ke. Ada yang kurang senang lah, masjid tak ditutup gini-gini, pasti dibanding-bandingkan dengan mal dan sebagainya. Karena dengan situasi seperti itu, akhirnya untuk masjid tersebut untuk sementara kita tutup. Ini kita tutup. Ini karena memang posisinya juga sangat teratur di tepi jalan seperti itu. Pak Joko, kan dari klaster masjid ada yang meninggal satu, Pak. Itu ya, nyuwun ngapunten dari keluarga nggih, jadi keluarganya, jadi bukan yang otomatis yang itu jamaah di situ, tapi keluarganya, keluarga jamaah itu ya, Pak? Masyarakat. Terus habis itu di tracing lagi ya, Pak? Udah, itu sudah di tracing, keluarganya semua sudah di tracing. Jumlahnya berapa, Pak, yang tracing susulan ini, Pak? Kalau hari ini ada 4. Ya, dan 4 hari ini. Pak, kalau yang masjid di dekat sekolah itu, Pak, juga ditutup atau gimana, Pak? Lah, itu ditutup untuk menghindari, karena kemarin setelah dari masjid di sana ditutup, jamaah yang sini yang itu larinya ke masjid sini semua. Akhirnya dari ketua takmirnya itu minta pertimbangan kepada pemerintah, Pak. Ya, Mas. Jadi minta pertimbangan pada pemerintah bagaimana untuk menangani masalah seperti ini, karena jamaah dari yang masjid sini banyak yang datang ke sini, deh. Akhirnya dengan pertimbangan yang sangat berat lagi, kita terpaksa itu tadi tuh. Jadi karena memang jaraknya kan dekat, Mas. Seperti biar tidak meluas lah untuk penyebarannya. Pak, itu. Warga yang melakukan isoman di rumah ada berapa, Pak, yang dari pasien yang itu COVID, hampir Pak? semua isoman, Mas. Jumlahnya apa, Pak? Jumlahnya ya itu tadi, yang 6 di rumah sakit, lainnya di dari 54 itu 6 yang di rumah sakit. Ya. Kalau yang lain, Pak, yang Paulan semua total berapa sih, Pak? Satu desa Satu desa ada 94 dinyatakan positif hasil. Itu banyak yang PCR sendiri, laporan dari rumah sakit dan semuanya. Jadi tidak semua dari klaster itu, jadi kan ada perumahan di sana, ada jadi totalnya begitu. Pak, kalau untuk lingkungan yang dari klaster masjid itu untuk sementara di lockdown atau gimana? Bukan di lockdown, ya cuma ditutup sementara aja. amankan lah, jangan terus kita amankan sampai PPKM Mikro, dan alhamdulillah untuk warga juga dia manut lah, bukan isolasi mandiri, karena untuk kebutuhan sembako dan sebagainya kan sudah di. Demikian Fristen Intan Sulistiawati melaporkan dari Desa Paulan Colomadu, Karanganyar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah video pihak Polres Banjarnegara membubarkan pesta kuda lumping viral di media sosial. Saat melakukan upaya acara kerumunan tersebut, pihak kepolisian mengatakan bahwa angka positif COVID-19 di Banjarnegara naik hingga 150%. Viralnya video tersebut lantas menuai respon dari Bupati Banjarnegara. Bupati Banjarnegara mengaku prihatin lantaran informasi yang disampaikan kepolisian justru dianggap meresahkan masyarakat. Pasalnya, pihak kepolisian yang melakukan antisipasi melalui pengeras suara ini dianggap menyebarkan hoaks dan juga aksi provokasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya telah tergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Hoirul Muzaki. Halo Hoirul Muzaki, selamat sore. Iya, selamat sore. Hoirul, bisa diinformasikan bagaimana kronologi pembubaran pesta kuda lumping di Kecamatan Madukara, Banjarnegara ini? Ya, jadi pada Sabtu sore sekitar antara jam 4 sampai malam terjadi aksi pembubaran oleh aparat kepolisian yang dilakukan beberapa tempat. Jadi
pentas kuda lumping ini diselenggarakan di beberapa desa di Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, di antaranya di Desa Kutayasa, kemudian di Desa Limbangan, dan beberapa desa yang lain. Nah, kemudian aparat kepolisian melakukan aksi pembubaran, ada yang di sore hari sekitar jam 5, kemudian ada juga seperti di Desa Kutayasa itu dilaksanakan pada malam hari. Baik, Hoirul, lantas apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Apa alasan pihak kepolisian kemudian membubarkan pesta kuda lumping ini? Sampai saat ini, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun dimungkinkan aksi pembubaran ini dilakukan karena terjadinya kerumunan yang itu dianggap melanggar protokol kesehatan. Karena adanya kerumunan melanggar protokol kesehatan kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian, tapi Bupati Banjarnegara bereaksi keras atas aksi pembubaran itu. Seperti apa reaksi dari Bupati Banjarnegara? Ya, setelah viral video pembubaran di Desa Kutayasa, Desa Limbangan dan sekitarnya oleh aparat kepolisian yang di BKO oleh Brimob, kemudian Bupati Banjarnegara Budi Sarwono mereaksi keras dengan memberikan klarifikasi melalui medsos. Nah, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono merasa menyayangkan atas kejadian itu karena dianggap aksi itu terlalu berlebihan. Artinya menurut Budi Sarwono, sebaiknya polisi itu tidak asal membubarkan, tapi tugas polisi hanya melakukan edukasi kepada warga agar menaati prokes. Karena menurut Bupati, bahwa kegiatan seni dan budaya itu diperbolehkan di masa pandemi ini karena sudah ada aturan dalam PPKM Mikro yang itu melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan itu menurut Bupati sudah dilaksanakan oleh para pegiat seni dan kelompok masyarakat, yaitu misalkan dengan memakai masker, kemudian pengecekan suhu di pintu masuk, begitu. Artinya acara yang kemudian kemarin dibubarkan oleh pihak kepolisian sebenarnya sudah mengantongi izin dari pemerintah maupun Satgas COVID-19? Menurut Kepala Desa dari Limbangan dan Kepala Desa Sekdes Kutasari, acara itu sudah mendapatkan rekomendasi dari kecamatan atau pihak pemerintah Kecamatan Madukara. Namun ketika kami tanyai apakah rekomendasi itu sama dengan izin, dari pihak Sekdes sendiri tidak mau menyebut bahwa itu izin. Artinya dari pemerintah desa sendiri sebenarnya dari awal berusaha untuk mencegah agar acara itu tidak dilaksanakan karena dilakukan di masa pandemi. Tetapi karena keinginan kuat masyarakat yang sudah setahun lebih tidak mengadakan pentas seni yang itu sudah menjadi tradisi di wilayah Kecamatan Madukara, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melarang masyarakat. Jadi pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan hanya memberikan rambu-rambu bahwa acara itu harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, dan itu menurut mereka sudah dilaksanakan. Oke, menurut mereka memang telah melaksanakan protokol kesehatan, tapi sebenarnya izin resmi itu belum didapatkan, begitu ya, Hoirul? Ya, rekomendasi. Jadi ya, kalau izin resmi dari pemerintah desa sendiri tidak menyebut dia mengizinkan secara resmi, tidak. Dia hanya berpedoman dengan rekomendasi pihak kecamatan, akhirnya pemerintah desa pun merestui. Baik, Tribuners, tadi Hoirul juga sempat mewawancari pihak terkait untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banjarnegara menjelaskan dan memberikan informasi yang akurat dan benar. Tadi sore tanggal 12 bulan 6 tahun 2021 telah terjadi pembubaran kesenian kuda lumping atau empik di Desa Limbangan dan di Desa Kutayasa. Di Desa Limbangan, aparat Polri menyampaikan pidatonya. Banjarnegara ada kenaikan COVID 150%.
Dan pada hari ini terpapar COVID 250 orang. Meninggal dunia 192 orang. Itu saya nyatakan tidak benar, hoaks, dan itu kalimat provokatif. Perlu saya jelaskan yang sejelas-jelasnya, dan ini data akurat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Benar, hari ini terpapar 250 orang. 79 orang itu dikarantina di rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Islam, dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banjarnegara. Sisanya 171 orang itu dikarantina di rumah, karantina mandiri. Jadi yang terpapar di rumah sakit itu hanya ada 79 orang. Jadi total dengan yang karantina di rumah itu ada 250, itu benar. Terus disambung lagi kalimat meninggal dunia 192 orang, itu hoaks, tidak benar. Perlu saya jelaskan, kematian dari 192 orang itu dari awal bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021, yaitu diperkirakan 15 bulan waktunya. Yang meninggal dunia 192 orang. Itu pun ada komorbidnya semua. Banyak yang membawa meninggal dunia karena penyakit bawaan. Penyakit bawaannya yaitu adalah serangan jantung. Yang kedua, ada yang kena tipes, ada yang kena demam berdarah, ada yang gagal ginjal. Itu pun semuanya dimasukin COVID-19. Dari jumlah penduduk Banjarnegara itu 1.050.000. Jadi kalau dihitung persentase, itu rata-rata satu bulan cuma mati 13 orang. Kalau persentasenya hanya 0,001%. Demikian penjelasan dari saya kepada masyarakat. Jangan takut dengan COVID, semangat terus. Mari kita laksanakan protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan ikuti PPKM Mikro yang sudah jelas dari pemerintah pusat, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, mantan Kapolri Indonesia, yaitu Bapak Tito Karnavian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jeda sejenak, Tribuners. Setelah ini masih akan ada beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Nominal rupiah sayembara yang dibuat seorang suami mencari istrinya yang hilang di Provinsi Riau diketahui bertambah. Sebelumnya, sayembara tersebut mematok nominal 57 juta rupiah bagi mereka yang bisa menemukan sang istri. Namun kini nominal tersebut naik menjadi 150 juta rupiah. Sang pembuat sayembara mengaku telah melakukan berbagai cara untuk mencari sang istri, namun upaya tersebut hingga kini belum juga membuahkan hasil. Bahkan ia juga telah melaporkan kehilangan istrinya pada Polsek Tampan, namun upaya pencarian sang istri belum juga menemukan titik terang. Sudah hampir 3 bulan, sang istri belum diketahui di mana keberadaannya. Istri tercintanya itu menghilang sejak 18 Maret 2021 lalu. Bagaimana update informasi terkininya? Telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Rizky Armanda. Halo Rizky. Ya, halo Nila di studio. Rizky, selamat sore. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal sehingga muncul sampai ada dibuat ide sayembara ini? Ya, terima kasih rekan Nila di studio. Baik Tribuners, dapat saya laporkan bahwa seorang pria di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau bernama Khairuddin Siregar baru saja membuka sayembara bagi siapa yang dapat menemukan keberadaan istrinya, yakni Ervina Lubis. Istrinya ini diketahui hilang sejak 18 Maret 2021 lalu. Saat itu Khairuddin dan Ervina beserta anak-anak mereka sedang berada di salah satu mal di Kota Pekanbaru. Berikutnya Khairuddin sempat menerima telepon dari rekan bisnisnya dan pamit sebentar untuk pergi. Lalu tidak lama kemudian saat Khairuddin kembali ke mal, ternyata istrinya itu sudah tidak berada di tempat. Sempat disebutkan oleh anak dari Khairuddin bahwa ibunya ini pamit ke toilet sebentar. Saat itu Khairuddin berinisiatif untuk mencari ke toilet, namun istrinya itu tidak ditemukan kembali. Nah, sejak itu Khairuddin memutuskan untuk membuat sayembara bagi siapa yang berhasil menemukan istrinya dengan mematok imbalan begitu. Awalnya 50 juta rupiah, lalu meningkat 75 juta, lalu 100 juta dan 125 juta, dan saat itu karena tidak adanya titik terang, sayembara sempat dihentikan dan saat ini Khairuddin kembali membuka sayembara dengan imbalan sebesar 150 juta rupiah, begitu rekan Nila. Rizky, kemudian bagaimana orang-orang akhirnya bisa mengetahui wajah dari sang istri? Apakah ada foto di sosial media atau mungkin kontak yang bisa dihubungi?
Iya, terkait hal itu memang Khairuddin sendiri sudah menyebarkan informasi mengenai istrinya ini, seperti apa sosoknya, wajahnya, dan juga dia mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan atau bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan dan bisa menginformasikan kepada Khairuddin langsung, yakni di nomor 0811 76 222. Begitu rekan Nila. Rizky, kemudian terkait hal ini begitu, apakah sudah mulai ada titik terang, mungkin ada orang yang menghubungi yang bersangkutan, dan juga harapan dari sang suami serta anak-anaknya sendiri seperti apa? Ya, Khairuddin Siregar sempat kami temui di kediamannya kemarin. Dia menyatakan sejauh ini memang belum ada informasi terkait keberadaan istrinya ini, dan dia berharap memang istrinya cepat kembali pulang, begitupun dengan anak-anaknya yang disebutkannya selalu merindukan kehadiran ibunya, setiap malam bertanya begitu kepada si Khairuddin, kapan ibunya akan pulang, begitu rekan Nila. Untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait bagaimana pernyataan dari sosok Khairuddin Siregar ini, Tribuners, berikut liputannya untuk Anda. Ini sudah hampir 3 bulan, beliau belum ada kabar beritanya, baik dari pemilih, baik dari kawan-kawan, belum ada yang memberi berita. Upaya pencarian sendiri gimana? Sudah kita lakukan berbagai upaya, mulai dari pencarian manual, baik melalui media online, media TV, sudah kita lakukan, namun belum ada beritanya juga. Sebenarnya ini bukan sayembara, tapi adalah imbalan bagi si penemu, mulai dari kemarin 50, 75, 100, 125, dan bahkan sekarang masih berlaku 150 juta bagi siapa yang menemukan atau memberi berita ini ke kita, atau siapa yang menghubungi ke kita, akan kita berikan imbalan sebanyak 150 juta. Oke. Apa harapannya Pak Haji? Harapan saya kepada semua lapisan masyarakat, baik itu kades, berharap kita kepada mereka, baik itu lurah, berharap kita kepada mereka, ataupun babinsa-babinsa yang ada di tanah air ini, supaya nanti kelak menemukan, supaya diberitahu ke kita. Dan berharap kepada istri saya supaya beliau pulang cepat, karena anak-anak dia sudah sangat merindukan. Setiap malam anak-anak dia itu selalu menanyakan keberadaan ibunya. Sama yang paling kecil gimana Pak? Yang paling kecil itu gimana Pak? Terlebih-lebih yang paling kecil, dia selalu setiap malam dia menunggu seakan-akan ibunya pulang, seakan-akan dia berharap ibunya pulang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara, seorang pria di desa Spaso Barat, Kutai Timur diduga tega membunuh anak dan istrinya. Insiden tragis itu terjadi selepas ibadah sholat maghrib. Kasus ini terbongkar setelah pelaku mendatangi masjid dan mengamuk tanpa menggunakan busana. Akibat aksi pelaku, 2 orang diketahui meninggal dunia, yakni istri dan sang anak, serta seorang imam masjid yang mengalami luka di telinga dan tangan saat berusaha melerai amukan pelaku. Pelaku juga mengalami luka di bagian leher dan sudah mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Bagaimana informasi terkininya terkait kasus pembunuhan ini? Telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim ada Syifaul Mirfaku. Halo, selamat sore Syifa. Halo, selamat sore Nila di studio. Syifa, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kasus ini dan apakah pelaku langsung ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan aksinya? Ya, terima kasih Nila. Benar sekali, telah terjadi pembunuhan seorang ibu dan anak di desa Spaso Barat, Kecamatan Bungalon, Kabupaten Kutai Timur. Kejadian tragis tersebut dilakukan oleh suami korban yang berinisial AH. Pembunuhan diperkirakan terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah selepas ibadah maghrib. Kapolsek Bengalun AKP Slamet Riyadi melalui rilis kepolisian membeberkan kronologi kasus pembunuhan ini yang bermula saat AH mendatangi masjid di dekat rumahnya sambil mengamuk dalam keadaan tanpa busana sambil membawa senjata tajam berupa parang. Salah seorang imam yang diketahui bernama Abu Bakar berusaha menenangkan namun justru mendapat amukan AH sehingga turut mengalami luka.
Kendati demikian, dengan upaya dari banyaknya jamaah untuk mengunci gerakan AHA, akhirnya AHA berhasil diamankan oleh jamaah di masjid untuk selanjutnya diserahkan ke kepolisian. Kemudian di waktu yang bersamaan, salah seorang jamaah berusaha mengabarkan keluarga AHA, yakni istrinya, di rumah yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari masjid. Namun ketika sampai di rumah, istri dan anaknya sudah ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi bersimbah darah. Demikian Nila. Syifa, untuk motif pelaku sendiri apakah telah diungkapkan oleh pihak kepolisian? Baik Nila, terkait motif pelaku, pihak kepolisian belum bisa merilis secara resmi motif daripada AHA dalam kasus pembunuhan ini, sebab terdapat kesulitan komunikasi terhadap AHA ketika kepolisian melakukan penggalian informasi secara langsung kepadanya. Hal ini dikarenakan terdapat luka di bagian leher AHA sehingga ia tidak bisa berbicara. Sulitnya komunikasi ini menyebabkan pihak kepolisian tidak dapat mengambil informasi dari AHA secara langsung. Untuk perkembangan terkini kasus pembunuhan tersebut seperti apa, Syifa? Terkait sampai saat ini, AHA sudah berhasil dibawa dari Kecamatan Bengalon menuju Kecamatan Sangatta Utara, di mana menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang jaraknya kurang lebih 1 jam dari tempat kejadian perkara. Dan karena terdapat luka di bagian leher, sehingga pihak kepolisian juga menemui hambatan dalam hal mendapatkan informasi ini, sehingga pihak kepolisian selanjutnya akan membawa AHA menuju ke rumah sakit umum terdekat. Belum ada informasi terbaru selain informasi terkait dibawanya AHA menuju ke rumah sakit terdekat. Demikian Nila. Baik, Syifa, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 22 paket ganja dengan berat 44 kg berhasil diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada Senin 14 Juni 2021 dini hari. Petugas mengerahkan anjing pelacak untuk mencari paket narkotika jenis ganja yang disembunyikan di dalam karung pakaian bekas dan diangkut truk ekspedisi di Terminal Mengwi Badung, Bali. Puluhan ganja asal Medan itu diamankan setelah BNNP Bali berhasil menangkap seorang pemiliknya, yakni berinisial GW beserta sang istri pada Sabtu lalu. Bagaimana pengembangan kasusnya? Telah bergabung bersama saya, ada wartawan Tribun Bali, Agus Arianta. Halo Agus. Baik Nila, bisa saya jelaskan bahwa penangkapan terkait bandar narkoba terbesar di Bali itu didapat sebanyak 44 kg ganja. Jadi bandar yang diketahui inisial GW ini diamankan di wilayah Banyuwangi. Pengamanan bandar ini dilakukan karena bandar ini merupakan DPO. Sebelumnya bandar ini memang diincar dari beberapa kasus yang ditangani oleh BNN Provinsi Bali termasuk BNN Kabupaten. Nama bandar ini terus kelihatan atau disebut-sebut sebagai pemasok ganja. Nah, setelah itu dilakukan penyelidikan terkait bandar tersebut. Jadi bandar itu langsung diamankan di wilayah Banyuwangi. Setelah diamankan, dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa bandar tersebut dengan inisial GW akan mengirim barang atau narkoba jenis ganja ke Bali dengan menggunakan mobil ekspedisi. Setelah itu BNN langsung melakukan pemeriksaan di wilayah dari Jakarta, Surabaya, hingga sampai Bali. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan, mobil ekspedisi tersebut dibuntuti dari Medan. Dari jalan tol Merak menuju Jakarta hingga sampai Bali. Jadi BNN Provinsi Bali ini bekerja sama dengan tim Direktorat Penindakan dan Pengerjaan Deputi Pemberantasan BNN RI. Sehingga sampai dipantau terus hingga sampai Bali, mobil atau bus truk ekspedisi tersebut diarahkan ke Terminal Mengwi. Nah, setelah di Terminal Mengwi, jadi dipastikan semua dalam
kondisi steril. Jadi beberapa petugas sudah mengamankan terduga pelaku dan petugas dari BNN provinsi langsung menurunkan anjing pelacak untuk mengecek barang tersebut. Jadi saat pemeriksaan barang tersebut terdapat di dalam box mobil tersebut. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 15 karung yang di dalamnya berisi pakaian bekas, sapu dan lainnya. Dari 12 karung yang ditemukan, 5 diantaranya berisi ganja dengan berat 44 kg. Jadi paket ganja yang didapat itu sebanyak 12 paket dengan berat 1 paket 2 kg. Itu Nila. Agus, untuk saat ini bagaimana perkembangan kasus adanya pengedaran narkotika ini? Nah, pengedaran narkotika di Bali khususnya marak disebutkan oleh Kepala BNN Provinsi Bali, yakni Brigjen Pol DRS Gede Sugianyar Dwi Putra, itu menyebutkan bahwa kasus narkoba di Bali ini sekarang banyak didominasi oleh ganja. Karena menurut dari hasil penyelidikan dari kasus-kasus yang ada, beberapa masyarakat di Bali yang menggunakan ganja itu adalah kaum milenial. Jadi ada beberapa profesi juga yang menggunakan ganja seperti pelukis, pemain musik, dan guru surfing di Bali. Jadi dari penangkapan tersangka-tersangka sebelumnya, ini keluarlah nama atau bandar narkoba terbesar ini yang merupakan pemasok dari Medan, itu pemasok narkoba dari Bali ke Bali gitu, Nila. Jadi untuk sekarang update terkait kasus tersebut, sementara polisi masih melakukan pengembangan karena ada 3 orang yang baru diamankan, yakni istri dari terduga pelaku atau tersangka dan supir truk ekspedisi. Begitu Nila. Lalu akan diedarkan di mana saja ganja-ganja yang dibawa oleh terduga pelaku ini? Apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian, Agus? Nah, untuk informasi yang didapat terakhir, ganja ini rencananya akan diedarkan di Bali. Jadi pemeriksaan tetap dilakukan karena diduga dengan ganja yang didapat dengan jumlah besar ini, diduga ada orang-orang dari bandar tersebut yang berada di beberapa kabupaten di Bali. Jadi sudah ada channel atau pemasok-pemasok narkoba sampai bandar memberikan atau mengirim dari Medan sebanyak 44 kg tersebut. Baik, Agus, terima kasih banyak atas informasinya melaporkan terkait adanya truk ekspedisi di Terminal Mengwi, Badung, Bali yang membawa puluhan ganja. Kami akan jeda sejenak, Tribunar. Setelah ini kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombol ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irta. Peserta lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2021, saudara secara resmi telah diumumkan pada hari ini. Dari seluruh jumlah peserta sebanyak 23,78% diketahui lulus seleksi SBMPTN pada tahun 2021 ini. Berdasarkan data panitia, terdapat pula 313 peserta yang harus didiskualifikasi. Di antaranya adalah 191 orang yang digugurkan akibat membawa perangkat telekomunikasi dan sebanyak 122 peserta karena identitasnya tidak bisa diidentifikasi. Bagaimana informasi selengkapnya telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Sulfi. Halo, selamat sore Sulfi. Selamat sore rekan Dila. Sulfi, bisa diinformasikan untuk akses pengumuman peserta SBMPTN pada tahun ini seperti apa? Oke, rekan Dila, tahun ini pengumuman SBMPTN terlihat berbeda karena jika tahun sebelumnya media cetak memiliki seluruh nama-nama peserta yang lolos SBMPTN, tapi tahun ini peserta hanya bisa mengaksesnya melalui laman resmi LMPT dan juga laman-laman mirror. Demikian, Mila. Sulfi, untuk peserta yang kemudian tidak lolos dalam seleksi ini, apa penyebabnya? Oke, seperti yang sebelumnya dipaparkan, kalau banyak peserta yang ditemukan melakukan kecurangan dan juga memiliki foto yang tidak sesuai dengan identitasnya. Sebenarnya masalah ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun dan tahun ini sudah mulai melakukan pengurangan. Tahun sebelumnya jumlah peserta yang memakai foto tidak sesuai dengan identitasnya mencapai 1.000 peserta. Tahun ini hanya sekitar 190 peserta. Selebihnya ada kecurangan seperti memotret soal ujian selama ujian dan terlihat melakukan pelanggaran selama ujian tulis berbasis komputer. Nah, selebihnya memang jumlah peserta yang diterima saat ini jauh lebih sedikit daripada pendaftar karena memang kuota yang diberikan saat ini cukup terbatas dibandingkan peminatnya yang meningkat tajam. Demikian, Nila. Untuk himbauan sendiri bagi peserta yang kemudian akan mengecek pengumuman SBMPTN ini, adakah, Sulfi? Iya, karena peserta yang mengikuti ujian ini mencapai 700 peserta, maka disarankan oleh Ketua LTMPT untuk mengaksesnya tidak harus di pukul 3 saat ini. Bisa besok atau mungkin nanti malam, karena hal ini mengantisipasi adanya error sistem yang terjadi semakin banyaknya pengguna yang mengaksesnya. Demikian. Artinya akses untuk mengecek pengumuman bisa dilakukan di jam berapapun ya, Sulfi ya? Iya, karena pengumumannya sudah paten, bisa diakses dan kapanpun tidak akan berubah. Untuk peserta yang kemudian lolos dan menjalani daftar ulang, seperti apa imbauannya? Nah, saat nanti sudah diputuskan dan diumumkan bahwa diterima, maka tanda penerimaan itu bisa dicetak oleh peserta dan kemudian meneruskannya untuk menghubungi PTN masing-masing karena di setiap perguruan tinggi terdapat syarat-syarat khusus bagi program studi tertentu seperti untuk program studi tenaga laboratorium yang ada di UNER juga itu mewajibkan adanya bebas buta warna. Nah, jadi nanti meskipun dia lolos kemudian saat dites ulang dia tidak lolos maka bisa jadi dia tidak akan melanjutkan di penerimaan mahasiswa baru. Demikian. Sulfi tadi juga sempat mewawancarai Ketua LTMPT, Prof. Munasih. Saudara, berikut liputannya untuk Anda. SBMPTN secara nasional tadi kan jenengan bilang setelah diterima harap menghubungi PTN masing-masing ada syarat ketentuan lanjutan itu seperti apa Prof maksudnya?
Ya gitu kan, artinya kan bukan syarat, tapi kan ada proses daftar ulang, itu kan ada syaratnya. Kudu nggawa ijazah, kudu nggawa misalnya begitu kan, harus bawa ABCD, tanggal jadwalnya juga tertentu. Nah itu kan adanya informasinya di masing-masing perguruan tinggi. Termasuk tentu saja nanti ada proses verifikasi berkaitan dengan ekonomi untuk menentukan UKT, dan itu kan kebijakan perguruan tinggi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah sehingga mengetahui langsung ke sumber aslinya itu menjadi sangat-sangat penting. Jangan sampai karena udah terlena gitu, wah saya diterima gitu, ternyata kemudian dia berpesta 1 minggu penuh kemudian lupa daftar ulang misalnya, itu kan ya menurut saya eman gitu, diterima di gini tapi tidak termanfaatkan. Terus lagi syaratnya macam-macam. Untuk UNER sendiri biasanya kan ada tes kesehatan gitu untuk prodi tertentu, itu bagaimana? Ya tetap, jadi kan karena di UNER kan juga sama ya, jadi kalau kawan-kawan yang prodi tertentu itu terutama yang berkaitan dengan laboratorium kan kita nggak ingin ada yang buta warna total maupun parsial, karena ini menentukan nanti keberlanjutan prodinya. Jangan-jangan warna hijau dianggap merah, merah dianggap hijau misalnya gitu, itu kan pasti akan mengganggu proses pembelajaran mereka. Nah ini kan harus diikuti. Nanti mungkin fakultas yang lain, universitas yang lain nggak menggunakan itu. Mungkin juga ada politeknik tertentu yang setelah lulus, misalnya gitu kan, itu kemudian ternyata di sana mensyaratkan ada keterampilan-keterampilan tertentu yang harus dipenuhi, mungkin aja, gitu kan. Kemarin juga ada permintaan dari politeknik maritim, gitu ya, poli marin, gitu kan. Itu yang kemudian minta agar setelah lulus SBMPTN di sana masih ada beberapa proses seleksi lagi, mungkin kebugarannya, mungkin kesehatannya, mungkin apanya, sehingga mereka perlu ada proses lanjutan. Nah itu kan penting. Oleh karena itu sekali lagi mohon semuanya untuk bisa melihat pengumuman resmi di perguruan tinggi masing-masing di mana yang bersangkutan diterima. Untuk pengumumannya ada pertimbangan apa, Prof? Tidak lagi ada di media dan juga di sekolah gitu, Prof? Salah satunya tadi, selama ini kan memang nggak ada di media ya. Jadi intinya gini, jadi yang pertama adalah orang kalau udah melihatnya langsung di media, kemudian tidak melihat kemana dia akan mencari informasi untuk daftar ulang. Karena yang dilakukan kan ketika di media cetak kan melihat mana namanya, gitu. Tidak pernah mereka melihat ini di universitas apa dan seterusnya sehingga mereka bisa ngeklik. Nah itu sebenarnya faktor utamanya yang menyebabkan kita yaudah mereka harus langsung ke mirroringnya sehingga mereka akan bisa ngeklik perguruan tinggi masing-masing. Tetapi sebenarnya untuk tujuan akuntabilitas kita, masing-masing perguruan tinggi juga tetap mengumumkan gitu kan di papan pengumuman masing-masing berkaitan dengan SK rektor itu gitu kan. Nah itu tetap diumumkan kita. Karena apa? Karena nanti kalau terjadi dispute atau terjadi perbedaan antara yang di online dengan yang di SK rektor, yang berlaku adalah di SK rektor. Ya kan? Jadi misalnya lupa saya diterima, ternyata di SK rektornya nggak ada, ya berarti nggak. Gitu kan? Artinya kesalahan-kesalahan teknologi itu akan tetap dimungkinkan dan kita menjadi tetap untuk mengumumkan hasilnya sebagaimana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pulau Ambon kita kenal memiliki destinasi wisata pantai yang dipenuhi dengan pasir putih bersih di sepanjang pantainya. Namun, jika Anda ingin menikmati suasana berbeda, Anda rasanya harus datang ke objek wisata Pantai Pintu Kota. Tak hanya akan dibuat takjub dengan kejernihan air, Anda juga akan disuguhkan tebing di wisata Pintu Kota ini. Objek wisata yang satu ini berjarak sekitar 26 km dari pusat kota Ambon, dan dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Bagaimana informasi lengkapnya terkait objek wisata yang satu ini? Telah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun Ambon, Ridwan Tuasamo. Halo Ridwan. Halo Nila. Ridwan, bisa diinformasikan apa yang menarik dari Pantai Pintu Kota ini hingga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana? Baik Nila dan Tribuners, Pantai Pintu Kota di Kota Ambon ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup berbeda dengan objek wisata lainnya ya. Kalau biasanya Kota Ambon sangat dikenal dengan pantai dengan hamparan pasir putih di sepanjang pesisir pantainya, namun Pantai Pintu Kota ini menawarkan satu keunikan tersendiri, yaitu adanya tebing-tebing dan gugusan karang di tengah pantai yang berwarna kecoklatan.
itu menjadi salah satu destinasi yang cukup unik bagi para traveler yang ingin berkunjung ke sana. Kemudian warna kecoklatan dari tebing pantai Pintu Kota ini sendiri cukup kontras dengan langit dan laut yang jernih, membuat keindahan pesona alam tersebut semakin terlihat. Demikian, Nila. Di mana lokasi tepatnya Pintu Kota ini? Kemudian bagaimana caranya jika ada Tribuners yang kemudian ingin datang ke sana? Baik, Pantai Pintu Kota sendiri terletak di Desa Airlow, Kecamatan Nusaniwe di Kota Ambon. Untuk para traveler yang ingin mengunjungi wisata tersebut, bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum ya. Pantai Pintu Kota sendiri berjarak 26 km dari pusat Kota Ambon. Jika traveler ingin ke sana menggunakan transportasi pribadi, mungkin sekitar 1 jam akan sampai ke wisata tersebut. Kemudian kalau ingin menggunakan transportasi umum, para pengunjung bisa menaiki mobil angkutan umum dengan tujuan Latu Halat maupun Amahusu. Kemudian sesampainya di sana bisa menggunakan ojek lokal untuk berwisata ke pantai Pintu Kota tersebut. Baiklah. Untuk wisata Pintu Kota ini dikelola oleh siapa? Ridwan, apakah pemerintah atau masih dikelola oleh masyarakat setempat? Baik, menurut data yang telah kami himpun, Pantai Pintu Kota saat ini masih dikelola oleh masyarakat lokal, yaitu keluarga Lete yang saat ini mengelola pantai tersebut dan menyediakan berbagai macam fasilitas yang menunjang bagi para wisatawan untuk menikmati keindahan alam Pantai Pintu Kota. Dari mulai masuk Pantai Pintu Kota, para pengunjung sudah bisa merasakan keindahannya ya, karena melihat alam bebas, melihat laut bebas dari atas tebing Pantai Pintu Kota, yang di sana juga tersedia berbagai kursi-kursi yang bisa ditempati oleh para pengunjung yang mungkin kelelahan karena telah melewati perjalanan yang cukup jauh. Kemudian di area bawahnya juga ketika menuruni tangga menuju area pantai, pengunjung bisa beristirahat di gazebo karena anak tangganya sendiri cukup banyak, Tribuners. Di sana ada sekitar 78 anak tangga dari atas hingga bagian area pantainya. Di sana tersedia beberapa gazebo dan stand-stand kuliner yang menjajakan rujak Ambon dan es kelapa muda yang cocok sekali dinikmati oleh para pengunjung sambil menikmati pesona alam yang begitu indah ya, ada tebing-tebing di sana. Ridwan, kemudian adakah waktu terbaik bagi pengunjung ketika ingin mendatangi Pantai Pintu Kota ini? Nah, untuk waktu terbaik ini menurut pengelola dan para pengunjung yang sudah sering berkunjung ke sana, waktu terbaik untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut yaitu pada pagi hari dan sore hari. Mengapa, Tribuners? Karena pada waktu-waktu itu air di Pantai Pintu Kota ini surut. Jadi mereka bisa menikmati gugusan karang-karang yang ada di sana, kemudian bisa mendekati lubang yang memang sering menjadi spot foto ya bagi para traveler yang berkunjung ke sana. Baik, Ridwan, terima kasih. Tapi sebelumnya, Tribuners, ada sedikit cuplikan. Ini adalah sebuah wawancara yang dilakukan oleh Ridwan terhadap seorang wisatawan yang berkunjung ke Pintu Kota ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pendapat saya tentang Pantai Pintu Kota ini bagus. Airnya jernih, cuman kurang ada sampah sedikit aja di sini. Gitu. Karena kalau sudah di Jawa kan air keruh gitu. Kalau di sini jernih. Ya. Asalnya dari mana, Kak? Dari Surabaya. Memang asli Surabaya? Asli Senana, cuman ya kecil, lahir di Surabaya, baru pulang kampung. Jadi memang kesini untuk berkunjung kesini memang ya? Iya. Hanya itu ya, sampahnya ya? Iya, sampah saja. Di KBKR, BKKBN, bersyukur pada Tuhan hari ini saya bisa melihat keindahan alam yang luar biasa di Pintu Kota Ambon. Saya nggak bisa membayangkan ya, ada langitnya bagus, gradasi warnanya bagus, rasanya rugi kalau nggak bisa melihat ke sini gitu ya. Ini salah satu objek wisata yang harusnya bisa dikembangkan lebih bagus lagi gitu. Dibandingkan dengan Jakarta gimana, Bu?
nggak ada bandingannya pantai. sih. Agak susah karena kan Jakarta itu kan wisatanya lebih Banyak. bukan aktivitasnya itu sudah terlalu banyak. Kita tidak bertemu dengan laut yang biru. Lautnya sudah coklat. Belum lagi ngeliat udaranya. Langit biru susah ditemukan di Jakarta. Dari sini masih lumayan bagus. Sangat bagus. Tinggal perlu dikembangkan potensi wisatanya gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Bisa ada misalnya tambah cottage, penginapan dan sebagainya. Kita jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gedong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gedong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Gubernur Banten Wahidin Halim, saudara, melantik 22 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada hari ini. Pelantikan tersebut dilakukan setelah sebelumnya 20 pejabat mengundurkan diri secara serentak terkait dugaan kasus korupsi masker.
22 pejabat Dinkes Banten yang dilantik, diantaranya adalah pejabat baru. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin. Halo Ahmad. Halo Nila. Ahmad, bisa dijelaskan untuk proses pelantikan 22 pejabat baru di lingkungan Dinkes Provinsi Banten ini seperti apa? Iya, tadi sekitar jam 9 pagi Gubernur Banten Wahidin Halim itu sudah melantik 22 pejabat baru, tepatnya di lapangan terbuka Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Di mana tadi pagi itu sudah ada yang hadir dari Kepala BKD sendiri, kemudian Wakil Gubernur Andika Jrumik, kemudian Kepala Dinkes Provinsi Banten, dan beberapa pejabat lainnya. Pelantikan ini di sekitar jam 9 pagi tadi, ada 22 pejabat yang dilantik, di mana 2 diantaranya itu merupakan mutasi dari daerah lain, kemudian yang 20 sendiri itu merupakan pejabat baru yang akan menggantikan dari pejabat yang sebelumnya mengundurkan diri. Kemudian untuk nasib dari pejabat yang sebelumnya telah diberhentikan dari jabatannya seperti apa, Ahmad? Ya, nasib dari pejabat yang sebelumnya telah diberhentikan itu dari 20 tersebut 16 diantaranya itu mereka dinonjobkan atau diberhentikan dari jabatannya dan mereka sudah dipindahkan di OPD-OPD lain. Sementara untuk 4 jabatan lainnya itu mereka diberhentikan bukan hanya di jabatannya, tetapi mereka berempat itu diberhentikan dari statusnya sebagai ASN, di mana keempat orang ini diduga sebagai provokator atau mengajak para pejabat lainnya untuk melakukan mengundurkan diri secara serentak yang waktu itu dilakukan sejak akhir bulan Mei tersebut. Baik Ahmad, kemudian ini kan kejadian yang terjadi adalah sejumlah pejabat mengundurkan diri. Lainкah atau mungkin antisipasi apa yang kemudian dilakukan oleh Gubernur Banten dalam pelantikan tadi? Dan saat ini pelantikan tersebut tadi itu pagi itu ketika Gubernur Banten melantik ke-22 pejabat baru, secara resmi yang 4 tersebut diberhentikan pada waktu itu juga. 4 orang diberhentikan pada saat itu juga, Ahmad. Kemudian bisakah diinformasikan apa hal yang kemudian dilakukan oleh Gubernur begitu ya untuk mengantisipasi tidak adanya kejadian serupa di kemudian hari? Nah, dari pembahasan tadi Gubernur Banten menyampaikan bahwa beliau meyakini bahwa 22 pejabat ini tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya, di mana pejabat sebelumnya itu kebanyakan kan ada beberapa yang mengundurkan diri secara sengaja dan mungkin beberapa di antara lainnya itu mereka karena diajak oleh seorang provokator tersebut. Sehingga Gubernur Banten sendiri meyakini bahwa 22 pejabat ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Ahmad, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wartawan Tribun Banten, Ahmad Tajudin, saudara melaporkan terkait pelantikan 22 pejabat baru buntut adanya pejabat yang mengundurkan diri secara serentak terkait dugaan kasus korupsi masker. Demikian live update kali ini, menutup perjumpaan kita bersama dengan saya, Nila Yerda. Masih di tengah pandemi, kami juga terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Yerda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!